Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Shalom, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentu semuanya dalam kondisi yang baik, bukan? Senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya pada pagi hari ini, dan tidak terasa hari demi hari Tuhan membawa kita untuk sampai di bulan November di kalender 2020 ini. Dan di bulan November ini kita akan diberkati, diperlengkapi dengan satu kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu gratitude. Saudara, Yesus pernah menjumpai seseorang, yaitu seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Dan pada waktu itu, Lewi ini sedang duduk-duduk santai di rumah cukai tersebut. Dan Yesus datang menghampirinya dan berkata, "Ikutlah aku." Maka seketika itu juga orang yang bernama Lewi ini langsung meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus tanpa berpikir panjang lagi. Dan saudara tahu akibat dari semuanya itu, setelah itu Pak Lewi ini mengadakan perjamuan besar dengan mengundang Yesus untuk terlibat dalam perjamuan tersebut beserta dengan sahabat-sahabatnya. Sementara mereka bersukacita dengan begitu luar biasa, tetapi ada satu kelompok yang merasa sakit hati dan bersungut-sungut, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, kenapa Lewi ini seperti begitu keadaannya? Dia begitu bergembira setelah bertemu dengan Yesus. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu, bahwa Lewi ini senang sekali karena Yesus mau masuk ke dalam hatinya. Yesus mau hadir di dalam kehidupannya, dan Yesus mau menerima dia apa adanya. Dan yang kedua, pekerjaan Lewi adalah pemungut cukai, saudara. Pemungut cukai itu satu pekerjaan yang kotor. Dalam adat istiadat Yahudi, pemungut cukai itu pekerjaan yang tidak layak, dan orang itu harus dijauhi dan tidak layak dijadikan sebuah teman. Tetapi Lewi melakukannya dengan penuh tekanan, dengan penuh
rasa tidak enak menjalankan pekerjaannya itu. Tetapi saudara tahu, justru melalui pekerjaannya sebagai pemungut cukai ini, Tuhan menyertai langkah hidupnya, dan ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Lewi ini. Tuhan menyelamatkan Lewi melalui pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Saudara bisa melihat, Lewi bisa bersyukur karena Tuhan memilih dia, dan karena Tuhan begitu mengasihi dia hari demi hari. Oleh sebab itu, pagi hari ini patut kita bersyukur seperti Lewi ini. Patut kita menaikkan ucapan syukur karena Tuhan sudah memilih kita dan menjadikan kita anaknya. Oleh sebab itu, tetaplah bersukacita sebagai ungkapan rasa syukur saudara. Karena orang yang bersyukur pasti wajahnya menampakkan sukacita. Dan sebaliknya, orang yang tidak bisa bersukacita, maka dipastikan orang itu tidak ada rasa syukur sama sekali. Soli Deo Gloria. Salam sejahtera dan selamat datang di ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita kalau hari ini kita bisa bilang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kita dapat memenuhi panggilannya untuk melayani Dia? Itu semua karena kebaikannya semata. Ingat, Dia yang memilih kita, I choose you, dan bukan sebaliknya. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 disampaikan dengan begitu jelas. Inilah yang disebut anugerah. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kalau sepanjang hidup kita ini dipenuhi dengan ucapan syukur dan dengan setia melayani Dia sebagai wujud terima kasih kita pada kebaikannya. Kita dipanggil dan diselamatkan. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi lebih dari itu, Dia jamin hidup kita dengan jaminan ilahi yang berupa providensi Allah yang diberikan dengan dasar kasih, ketulusan, dan kebenaran. Semua ini pasti ditepati karena Dia adalah Allah dan bukan manusia. Untuk itu sudah sepatutnya kita berlaku setia dan hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur senantiasa. Mari Bapak Ibu, persiapkan diri kita dengan sikap yang sepatutnya untuk memperhatikan firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Nya. Matikan notifikasi ponsel saudara, ikut memuji Tuhan dan merespon, mendengarkan dan mencatat firman, membagikan firman Tuhan, mengembalikan persembahan, dan ingat perpuluhan. Ikuti ibadah sampai akhir. Tuhan Yesus berkati. Mari kita awali ibadah hari ini dengan doa. Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur kalau Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah secara online. Tuhan, sungguh ini adalah suatu kebaikan. Engkau akan ajar kami, Engkau tunjukkan kepada kami bahwa sesungguhnya Engkau yang memilih kami. Itu anugerah yang begitu luar biasa buat kami. Ajar kami tanggap akan panggilan-Mu, akan pilihan-Mu, supaya kami menghormati Engkau lebih lagi dan boleh mencapai keserupaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, juga setiap kami yang mendengar. Terpujilah nama-Mu, selebihnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan bersyukur dengan bersukacita bahwa kasih Tuhan selalu baru di dalam kehidupan setiap kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian.
pujian ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya tuh sukacita. Sama-sama angkat tangan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Sama-sama lompat. Siap? Amin. Rahmat-Mu baru siap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung, bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Sama-sama lompat. Kakiku melompat bagi-Mu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Angkat tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Yes, You're good, Lord. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur
kasih ya Tuhan, buat kasih-Mu yang selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami mau bersyukur ya Tuhan, Kau selalu ada dalam setiap musim dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku.
Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya melalui pelayanan pujian dan penyembahan kita hari ini, kita bisa merasakan hadirat Tuhan lebih dekat lagi dalam hidup kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita nanti akan berdoa terlebih dahulu. Untuk informasi, persembahan misi, dan persepuluhan akan muncul di layar kaca Anda setelah ini. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu hari ini, kami bisa beribadah kembali di hari ini. Bapak, sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Engkau ya Bapak untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau berkati dan kiranya juga Engkau sertai apa yang kami berikan ini supaya bisa menjadi berkat bagi orang yang lebih banyak lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberikan yang terbaik dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Berkat Bagi Bangsa, satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi, walaupun secara online, tapi saya percaya bahwa asalkan kita sungguh-sungguh hati, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Sebelum saya mulai membagikan firman Tuhan kepada Anda, mari saya undang kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sapa panggil Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat keluar biasaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang seringkali bagi sebagian besar kami merasa sebuah keadaan yang sulit, keadaan yang tidak mampu kami jalani. Tapi kami percaya bahwa Tuhan kami tetap Tuhan yang jauh lebih besar daripada semua keadaan. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu hari ini menjadi firman yang memperingatkan kami. Firman yang menguatkan kami. Firman yang menghiburkan kami, firman yang menyatakan setiap kesalahan, dan biarlah dapat memperbaiki kelakuan hidup kami, berkenan mempermuliakan Engkau. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau membagikan Anda sesuatu dari 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat 6 akan menjadi ayat tema kita permulaan pada saat ini. Saya diberi tema bulan November, gratitude, mengucap syukur, tapi saya mau bagikan sesuatu yang lebih daripada itu mungkin. 1 Korintus 10 ayat 1, Paulus berkata, "Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang supranatural yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat." Sampai situ saja dulu. Paulus memberitahukan kepada gereja mula-mula, terutama gereja Korintus hari itu, tentang sejarah bangsa Israel, terutama ketika bangsa Israel berpindah dari Mesir menuju tanah Kanaan dan 40 tahun mereka ada di padang gurun. Selama 40 tahun di padang gurun, Paulus mengatakan bahwa ada 5 dosa besar yang dilakukan oleh orang Israel selama mereka ada di padang gurun. Nah, mari kita lihat kelima dosa itu sebentar. Ayat yang ke-6, coba Anda lihat 1 Korintus 10 ayat 6. Dosa pertama orang Israel di padang gurun, dia berkata semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dosa pertama bangsa Israel adalah menginginkan hal-hal yang jahat. Nah, bahasa Inggris bagus sekali, dia berkata lust over evil things. Lust, ada hawa nafsu. Jadi bukan sesuatu lagi yang berasal dari keinginan ilahi, tetapi sesuatu yang berasal dari keinginan yang jahat dalam hidup manusia. Atas hal-hal yang jahat. Hawa nafsu terhadap hal yang jahat. Dosa pertama, hawa nafsu. Nomor 2, ayat yang ke-7, dosa kedua ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala,
Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dosa kedua bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun adalah penyembahan berhala. Dosa ketiga bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, ayat 8. Dia berkata, janganlah kita melakukan percabulan, ayat 8. Percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dosa keempat bangsa Israel, ayat 9. Ayat 9 berkata, janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Jadi pertama, sekali lagi hawa nafsu. Nomor 2, mereka melakukan penyembahan berhala. Nomor 3, percabulan. Nomor 4, mencobai Tuhan. Lihat ayat yang ke-10. Dosa yang kelima dia berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dan dosa kelima terakhir adalah bersungut-sungut, izinkan saya mengeluh, atau tepatnya unthankfulness, ungratefulness, tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih. Selesai Paulus memberitahukan 5 daftar dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun, dia kemudian menutup dengan ayat 11. Sebenarnya ayat 11 sudah dia utarakan lebih dahulu pada ayat 6. Jadi 2 kali dia memberitahukan kepada jemaat Korintus tujuan mengapa dia mengingatkan mereka tentang 5 dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Dan tujuannya adalah ini, ayat 11 dia berkata, semuanya ini telah menimpa mereka, sama seperti ayat 6, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini tujuannya. Paulus berkata, kenapa aku mengingatkan engkau tentang 5 dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun? Dia berkata tujuannya adalah sebab apa yang mereka lakukan waktu itu di zaman Musa dapat terjadi dan dilakukan oleh Anda dan saya. Gereja mula-mula, ini Anda lihat, luar biasa. Sesuatu yang sekalipun sudah terjadi ribuan tahun terpisah antara persoalan zaman Musa 40 tahun di padang gurun dengan gereja mula-mula hari itu terpisah ribuan tahun, dan gereja mula-mula dengan kita hari ini pun terpisah ribuan tahun. Tapi Paulus berkata sekalipun sudah terpisah ribuan tahun, tetapi dosa yang mereka kerjakan dapat dikerjakan oleh gereja mula-mula hari itu, jemaat Korintus, dan juga tentu saja dapat dilakukan oleh Anda dan saya yang hidup pada zaman akhir yang sama dengan mereka. Jadi Anda lihat, sekalipun sudah terpisah oleh jarak, terpisah oleh waktu, terpisah oleh budaya, kebiasaan, bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, masa yang berbeda, sekalipun sudah terpisah sekian lama, keadaan politik yang berbeda, keadaan sosial ekonomi yang berbeda, tapi sekalipun sudah terpisah segitu lama, tapi apa yang mereka lakukan hari itu 40 tahun di padang gurun, ternyata dapat dilakukan oleh Anda dan saya. Jadi ini sudah tidak lagi bicara soal kebudayaan, ini tidak mungkin sudah bicara tentang sebuah kebiasaan, ini bukan lagi bicara tentang sesuatu yang sekedar diwariskan, bukan, karena terpisah ribuan tahun. Tidak ada hubungannya dengan orang Israel kita dengan mereka hari ini. Darahnya berbeda, bangsanya berbeda, bahasanya berbeda. Tapi sekalipun berbeda, itu dapat terjadi sebab bukan kebiasaan, bukan kebudayaan, bukan sesuatu yang menurut, tetapi karena ada roh jahat yang sama yang dapat bekerja dalam kehidupan kita, sama seperti roh jahat itu lebih dahulu bekerja dalam kehidupan orang Israel ketika mereka ada di zaman Musa 40 tahun di padang gurun. Roh ini saya sebut sebagai roh Mesir, sebab ada satu roh jahat yang sama yang bekerja, dan saya sebut itu sebagai roh Mesir. Anda mungkin pernah mendengar pendeta berkata, hari itu di zaman Musa, sekalipun Israel keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari mereka. Itu sebabnya saya menyebut mereka roh Mesir. Tapi bukan hanya itu saja. Saya mengatakan ini sebab saya akan tunjukkan pada Anda 3 dosa besar yang dilakukan oleh orang Israel 40 tahun di padang gurun.
sebenarnya sudah lebih dahulu dilakukan oleh orang Mesir. Itu sebabnya saya sebut itu sebagai roh Mesir. Sebab itu lebih dahulu terjadi pada orang Mesir yang memperbudak orang Israel hari itu. Anehnya, budak yang dibebaskan ternyata roh yang sama bekerja dalam mereka, dan mereka melakukan hal yang sama persis yang dilakukan oleh orang-orang yang memperbudak mereka. Nah, mari saya tunjukkan pada Anda minimal ada 3 roh Mesir, ada 3 karakteristik roh Mesir, ada 3 dosa di mana roh Mesir ini bekerja dalam hidup orang Israel ketika mereka 40 tahun di padang gurun, yang sebenarnya sudah lebih dahulu bekerja dalam hidup orang Mesir pada zaman itu. Dan hari ini tentu saja dapat bekerja dalam hidup Anda dan saya. Dan mari kita tidak jatuh pada dosa yang sama. Nomor 1, apa karakteristik pertama dari roh Mesir? Nomor 1 saya sebut sebagai, tadi ayat 10 kita sudah baca, bersungut-sungut. Saya lebih suka menggunakan kata unthankfulness, ungratefulness, tidak tahu berterima kasih. Nah, sebenarnya Paulus berkata bahwa salah satu dari 5 dosa yang dilakukan Israel adalah bersungut-sungut, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengucap syukur. Tapi sebenarnya dosa tidak tahu berterima kasih, mengucap syukur ini sudah dilakukan lebih dahulu, bukan oleh orang Israel, tetapi sebenarnya dilakukan lebih dahulu oleh orang Mesir. Saya tunjukkan pada Anda. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-7 Anda boleh lihat. Keluaran pasal 1 ayat ke-7, dan inilah permulaan perbudakan Israel di tanah Mesir. Lihat dari mana asalnya. Roh perbudakan itu dimulai dari mana? Coba Anda lihat Keluaran 1 ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Keluaran 1 ayat 7 sebenarnya adalah penggenapan, sebagian penggenapan dari perintah Tuhan, mandat Tuhan kepada Adam dan Hawa. Kejadian 1 ayat 28. Mungkin Anda masih ingat Kejadian 1:28, Tuhan menyuruh Adam dan Hawa untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas mereka. Menariknya dalam satu buku, Keluaran pasal 1, hanya selisih satu buku, 3 dari mandat Tuhan kepada Adam sudah mulai dikerjakan oleh orang Israel. Anda lihat ayat 7 tadi, dia berkata orang Israel, nomor 1 apa? Beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Jadi perintah beranak cucu sudah digenapi. Yang kedua, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Perintah bertambah banyak sudah digenapi. Dan yang ketiga, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Jadi mandat ketiga untuk memenuhi itu pun sudah digenapi. Selesai itu, lihat ayat 8. Perhatikan baik-baik ayat 8. Ini dosa orang Mesir, roh Mesir pertama. Dia berkata ayat 8, kemudian bangkitlah sebuah raja baru memerintah tanah Mesir yang, perhatikan, tidak mengenal Yusuf. Nah, Anda lihat apa arti kata tidak mengenal Yusuf dalam kalimat sederhana ini. Arti kata tidak mengenal Yusuf buat saya adalah bangkitlah seorang raja baru, seorang Fir'aun baru di tanah Mesir yang menolak untuk mengakui kebaikan Yusuf atas bangsa Mesir. Kita tahu dalam cerita Yusuf, Yakub dan Yusuf, bahwa orang Israel, Yakub, keturunan Yakub itu hadir di Mesir sebab jasa baik Yusuf terhadap orang Mesir. Satu kali ketika semua negeri hari itu sementara mengalami 7 tahun kelaparan, karena hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf lah, sehingga Mesir terluput dari 7 tahun penderitaan masa kelaparan. Bahkan bukan hanya itu, justru dari situlah mereka mengalami kemuliaan dan kebesaran bangsa Mesir dimulai. Saya percaya di tengah-tengah kesempitan, asalkan ada hikmat Allah, di situ selalu ada kesempatan untuk melihat pertolongan dan promosi dari Tuhan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Amin, amin, amin. Sejak hari itu, ketika karena jasa baik Yusuf, Fir'aun pada zaman Yusuf mengizinkan orang Israel menduduki satu bagian tanah di Mesir yang disebut tanah Goshen, tanah terbaik untuk pengembalaan. Dan sejak hari itu setiap Fir'aun yang berganti, setiap raja berganti, membiarkan Israel untuk hidup tenang dan damai di Goshen. Sebab mereka selalu mengikat dan mengakui kebaikan Yusuf dalam kehidupan bangsa mereka. Sampai tiba-tiba muncul satu raja baru, Mesir, satu Fir'aun yang baru Mesir, yang menolak untuk mengakui jasa kebaikan Yusuf dan mulai menindas orang Israel yang merupakan keturunan Yusuf.
Anda sebut orang apa yang tidak mau mengakui kebaikan seseorang dalam hidupnya, Anda sebut dia orang apa? Orang yang tidak tahu berterima kasih. Seseorang yang tidak mau mengakui, seseorang yang tidak mau menghargai kebaikan orang lain dalam hidupnya, kita sebut sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan justru ketika raja ini tidak mau berterima kasih, mengakui kebaikan Yusuf dalam hidupnya atas bangsanya, perbudakan itu dimulai. Anda lihat kita sering kali jatuh bukan pada kesalahan kita, bukan ada pada dosa-dosa yang besar. Seringkali kesalahan terbesar kita justru terletak pada dosa-dosa yang kecil. Sekali lagi, kesalahan terbesar Anda dan saya seringkali bukan karena kita melakukan dosa yang besar, percabulan, pencurian, korupsi, pembunuhan, penganiayaan. Seringkali kesalahan terbesar kita justru ketika kita melakukan hal-hal yang kecil. Dosa putih, dan salah satunya adalah tidak tahu berterima kasih. Kita lupa bahwa hal-hal yang besar selalu dibangun justru dari hal-hal yang kecil. Semua hal yang besar justru dibangun dari hal-hal kecil. Seringkali kita mau berkat yang besar, kita mau pertolongan Tuhan yang besar, kita mau keadaan yang baik. Tetapi seringkali kita tidak mau excellent pada hal-hal yang kecil. Lupa, tadi saya katakan bahwa rumah yang besar pun dibangun atas batu bata yang kecil. Rumah yang megah dan mulia dibangun di atas dasar kerikil dan pasir yang sederhana. Dan memang benar, seringkali kita jatuh bukan karena tersandung batu yang besar. Anda mungkin pernah baca, penulis berkata kita seringkali tersandung justru karena tergelincir kerikil-kerikil yang kecil. Justru hal-hal yang kecil lah yang menjadi sumber mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Sekali lagi, justru lewat hal-hal yang kecil lah Tuhan melakukan mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Anda masih ingat tentang cerita tentang seorang janda di zaman Elia ketika Elia datang minta makan? Apa yang terjadi? Ketika Elia datang minta makan, sang janda berkata, aku tidak bisa memberi engkau makan. Bukan karena dia tidak punya makanan, tetapi dia sungkan dengan hal yang kecil yang dia miliki. Sebab dia berkata, aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Tapi justru ketika hal yang kecil dia berani serahkan ke dalam tangan Tuhan yang besar, disitulah dia melihat mujizat terbesar dalam kehidupannya. Anda mungkin masih ingat juga cerita tentang seorang perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya, dan Anda ingat Tuhan Yesus bilang begini, Ibu, aku datang bukan untuk Anda, orang yang bukan Israel, aku datang untuk mereka, orang Israel. Aku tidak bisa memberikan roti yang disediakan kepada anak-anak, saya berikan kepada anjing. Anda ingat sang ibu berkata apa? Iya kan, tapi guru, sekalipun anak-anak makan roti, kan ada remah-remah yang jatuh dari meja makan anak. Dan oleh sebab itu aku anjing bisa memakan remah-remah itu. Anda lihat ketika sang janda mulai menghargai hal yang kecil, percaya pada hal yang kecil, maka justru disitulah mujizat terbesar yang dia alami dalam kehidupan ini. Anda masih ingat juga, mari kita bicara soal remah-remah sebentar. Anda ingat cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Dimulai dari apa? Hal yang besar? Bukan. Dimulai dari hal yang kecil, 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Ketika Andreas membawa bekal sang anak kecil di hadapan murid-murid yang lain, tidak ada seorang pun bisa melihat bahwa itulah solusi bagi mereka hari itu. Sebab mereka menganggap terlalu kecil. Tetapi apa yang Yesus lakukan dengan 5 ketur roti, 2 ekor ikan, hal yang kecil. Alkitab berkata dia mengambil ketur roti itu, mengucap syukur. Kita lupa sekali lagi bahwa hal kecil adalah kunci untuk melihat mujizat Tuhan yang terbesar. Dan ketika dia memberi makan 5.000 orang, belum selesai. Selesai semua orang makan. Kemudian dia berkata pada muridnya, apa? Kumpulkan sisa-sisa roti. Apa itu sisa? Sisa adalah sesuatu yang dibuang. Sisa adalah sesuatu yang sudah tidak dipakai. Sisa adalah sesuatu yang disepelekan. Sisa adalah sesuatu yang diremehkan. Sisa adalah sesuatu yang tidak dipandang. Tapi tiba-tiba Yesus berkata, kumpulkan semua yang sisa. Kumpulkan semua yang diremehkan. Kumpulkan semua yang dibuang. Kumpulkan semua yang tidak dihargai. Kumpulkan semua yang dipandang sebelah mata. Kumpulkan dan tersedia. Wow, dahsyat apa? 12 bakul. Kita sering kali lupa untuk melihat bahwa berkat terbesar selalu dimulai dari hal yang terkecil, mengucap syukur. Oleh sebab itu kita harus belajar mengucap syukur.
Dosa kedua, roh Mesir dalam hidup orang Israel hari itu yang sebenarnya sudah dilakukan oleh orang Mesir, yang orang Israel lakukan ternyata sudah dilakukan oleh orang Mesir, sebenarnya adalah dosa unbelief. Unbelief. Yang pertama, ungratefulness, unthankfulness, tidak mengucap syukur. Kedua, unbelief, tidak percaya. Coba Anda lihat 1 Korintus 10 ayat 9 dan ayat 10. Menarik sekali. 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10. Lihat. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, ayat 9. Sehingga mereka mati. Kenapa mereka mati? Dipagut ular. Lihat ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh apa? Malaikat maut. Ada dua penyebab kematian orang Israel di padang gurun hari itu menurut Paulus. Dan ini menarik. Yang pertama, ular. Yang kedua, malaikat maut. Anda mungkin masih ingat cerita pembebasan orang Israel dari Mesir. Tanda yang Tuhan berikan kepada orang Mesir, tanda yang Tuhan berikan kepada Fir'aun, supaya Fir'aun mau membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, dimulai dari tongkat berubah menjadi ular. Dan tanda terakhir, tulah terakhir yang Tuhan berikan kepada orang Mesir supaya orang Mesir mau mengeluarkan, Firaun mau mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tanda terakhir apa? Kematian anak-anak sulung di Mesir oleh malaikat maut. Ular, malaikat maut. Semua tanda yang terjadi di Mesir dimulai oleh satu hal, ular, dan diakhiri oleh satu hal, malaikat maut. Menariknya tiba-tiba 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10, tiba-tiba Paulus berkata bahwa salah satu tulah yang terjadi atas bangsa Israel adalah tulah kematian yang disebabkan oleh ular, malaikat maut. Berarti bagi Paulus sederhana, bahwa tulah yang dialami oleh orang Mesir hari itu dialami oleh orang Israel. Kenapa orang Mesir mengalami tulah? Kenapa orang Mesir mengalami tulah demi tulah demi tulah? Sederhana, Alkitab mencatat sebab kekerasan hati Fir'aun. Tiap kali Tuhan memberi tulah, Firaun tidak mau percaya, dia mengeraskan hatinya. Tuhan beri tulah, Firaun tidak mau percaya, dia mengeraskan hatinya. Tuhan beri tulah lagi sampai yang terakhir. Tiba-tiba Paulus berkata bahwa tulah yang dialami oleh oleh Mesir sekarang dialami oleh Israel. Berarti dosa Firaun hari itu adalah dosa yang sama yang dilakukan oleh orang Israel 40 tahun di padang gurun. Dosa apa? Mengeraskan hati. Unbelief, tidak percaya. Anda lihat perbedaannya antara Mesir dan Israel hanya satu. Kepada Mesir Tuhan memberi hukuman supaya mereka percaya. Kepada Israel hari itu dia memberi berkat pertolongan supaya mereka percaya. Hukuman dan berkat seringkali dapat membuat orang berbalik pada Tuhan. Hukuman dan berkat dapat membuat orang berbalik pada Tuhan. Tapi seringkali orang sudah dihukum, belum tentu bertobat, dan belum tentu percaya. Seringkali orang juga mengalami mujizat, belum tentu percaya. Aneh ya? Mengalami banyak mujizat, tetapi belum tentu percaya. Mereka lihat tiang awan, tiang api berjalan, mengiring mereka. Mujizat. Percaya? Lihat tiap pagi roti turun dari sorga. Mana? Percaya? Tidak. Mujizat seringkali tidak membuat orang percaya. Padahal tujuan Tuhan membuat mujizat sederhana. Mujizat ada bukan hanya jawaban akhir dari doa kita kepada Tuhan. Tetapi mujizat sebenarnya adalah pembelajaran supaya kita mengenal Tuhan makin dalam. Sekali lagi. Seseorang menerima mujizat, tujuan Tuhan memberi mujizat bukan hanya sebagai jawaban terhadap doa kita, tapi Tuhan memberi mujizat kepada Anda dan saya supaya kita mengenal Dia makin dalam. Semakin banyak mujizat yang kita alami, seharusnya semakin dalam kita mengenal Tuhan. Semakin banyak mujizat yang kita alami, seharusnya kita semakin percaya pada Dia. Tapi orang Israel mengalami mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat, mereka tidak menjadi percaya. Hari ini saya takut ada banyak orang Kristen sudah mengalami banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan di waktu yang lampau. Tetapi ketika memasuki keadaan hari ini, tiba-tiba Anda menjadi takut. Tiba-tiba Anda menjadi khawatir. Tiba-tiba Anda menjadi
Anda mungkin tidak mau sebut itu, tapi benar dalam hati kecil, Anda tidak percaya. Anda tidak bisa percaya kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, hari ini Dia tetap sanggup untuk menolong kita. Anda tidak bisa percaya seringkali bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada segala keadaan. Tapi hari inilah justru hari di mana kita belajar semakin percaya pada Tuhan sungguh-sungguh. Apakah Tuhan buat mujizat dalam hidup kita atau tidak? Mari kita mengenal Dia makin dalam. Mari kita makin sungguh-sungguh mengikuti Dia. Sebab hati kita percaya. Karakteristik ketiga dari roh Mesir, yang pertama adalah unthankfulness, tidak mengucap syukur. Justru dari kata tidak mengucap syukur, perbudakan itu dimulai dan perbudakan itu berlanjut karena hal yang kedua, unbelief, mengeraskan hati. Orang yang tidak mengucap syukur akan jatuh pada dosa mengeraskan hati. Tapi yang ketiga, dosa ketiga daripada roh Mesir adalah unrepented. Tidak bertobat. Anda lihat sama seperti Mesir hari itu. Ketika Fir'aun sudah mengizinkan orang Israel pergi, tetapi kemudian tiba-tiba hatinya menjadi keras sekali lagi. Dia tidak mau berubah. Dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Akhirnya dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar orang Israel. Membunuh orang Israel. Membawa orang Israel kembali dalam perbudakan. Dan justru karena unrepented, tidak mau bertobatnya Fir'aun, hasilnya adalah Fir'aun sang pemimpin dan seluruh tentaranya dimusnahkan di Laut Merah. Anda tahu ceritanya. Tapi bukankah menarik kita temukan bahwa orang Israel ketika mereka juga tidak mau bertobat, bukankah satu generasi mereka musnah, termasuk pemimpin mereka sendiri, Musa dan Harun? Hanya 2 orang yang tersisa, bukan? Yosua dan Kaleb. Jadi nasib Israel ternyata sama dengan nasib orang Mesir yang memperbudak mereka. Kenapa? Sebab dosa Israel ternyata berasal dari roh Mesir yang sama, unrepented. Apa yang saya maksudkan dengan bertobat dalam posisi ini? Izinkan saya menjelaskan pada Anda sebentar. Ulangan pasal 8 ayat yang pertama. Ulangan 8, tahukah Anda, Ulangan 8 adalah pasal yang luar biasa. Salah satu pasal yang paling banyak dipakai oleh Tuhan Yesus. Bahkan ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun, coba tebak, 3 pencobaan itu dilawan dengan 3 ayat. Dan 3 ayat itu berasal dari Ulangan pasal 8. Jadi Ulangan 8 ada pasal yang luar biasa. Ulangan 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Perhatikan, selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sebentar, Bapak Ibu. Tuhan berkata mengapa dia membawa orang Israel 40 tahun di padang gurun, sebab dia mau merendahkan mereka. Merendahkan mereka artinya dia membawa mereka pada situasi yang tidak mengenakan. Mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami kehausan, mereka mengalami tantangan dalam peperangan. Kenapa? Kenapa dia membawa Israel dalam kesulitan hari itu? Dia berkata, untuk menguji mereka supaya mereka tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu isi hati kita sendiri sebenarnya. Kita tidak pernah tahu ukuran hati kita sesungguhnya. Anda boleh bilang, saya percaya, tetapi pertanyaannya adalah, berapa ukuran, sebesar apa ukuran percaya Anda pada Tuhan? Anda boleh berkata, oh saya adalah suami yang setia. Oke, setuju. Tapi pertanyaan saya sederhana. Berapa ukuran kesetiaan Anda kepada istri Anda? Anda boleh berkata, saya orang yang rendah hati. Pertanyaan saya sama. Berapa ukuran kerendahan hati? Tanpa tantangan, tanpa persoalan, tanpa ujian, kita tidak akan pernah tahu ukuran kerendahan hati kita. Kita tidak akan pernah tahu ukuran kepercayaan kita. Kita tidak akan pernah tahu ukuran kesetiaan kita.
Pernah dengar pendeta guyonan dan berkata, Adam mau jelalatan mata nggak bisa. Sebab satu-satunya wanita ya hanya Hawa. Gitu ya. Adam mau selingkuh pun nggak bisa. Sebab satu-satunya wanita hanyalah Hawa. Mau selingkuh sama monyet, mau selingkuh sama kambing, mau selingkuh sama sapi, kan nggak bisa. Anda lihat, selama Adam hanya punya Hawa, Adam tidak bisa dicobai dalam hal itu. Kenapa? Sebab tidak bisa dilihat ukurannya dia. Masalah, tantangan, persoalan akan membawa kita melihat ukuran hati seseorang. Tapi terus, lihat ayat 3. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau mana. Dia tolong engkau yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Perhatikan ayat berikutnya 5. Maka haruslah engkau insaf. Haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Anda lihat, insaf, inilah arti bertobat. Insaf, apa itu insaf? Insaf berarti begini. Insaf berarti bukan Anda tidak pernah salah. Insaf berarti bukan Anda tidak pernah gagal. Insaf adalah ketika Anda melakukan kesalahan ataupun kegagalan, mari belajar dari kesalahan dan kegagalan yang Anda perbuat. Dan jangan lagi membuat kesalahan yang sama. Lihat, Tuhan berkata sama seperti Bapa mengajari anak. Bayangkan satu kali saya punya anak balita, misalnya saya masih punya anak kecil. Kemudian saya bilang sama anak, saya lihat anak saya main pisau atau main gunting. Saya berkata, aduh nak, jangan main pisau, aduh nak, jangan main gunting. Nanti kalau kena jari luka lo nak, sakit nak. Saya ambil pisau, saya ambil gunting, saya jauhkan dari anak saya. Tapi satu kali misalnya tanpa sepengetahuan saya, tanpa sepengawasan kami orang tua, anak saya berhasil mendapatkan pisau atau gunting, dia main. Sehingga waktu dia main jarinya terluka. Waktu jarinya terluka tentu saja sakit, tangan berdarah, dia teriak, mama, papa tolong saya. Orang tua saya, istri saya akan datang melihat keadaan anak saya. Dan waktu saya melihat jarinya terluka, berdarah, dan di situ ada pisau atau gunting, saya langsung tahu. Dia terluka sebab dia melanggar apa yang saya perintahkan. Saya tentu saja sebagai orang tua akan membalut, mengobati luka anak saya. Dan selesai sementara saya membalut dan mengobati luka anak saya akan berkata pada anak saya begini, nah, papa kan udah bilang jangan main pisau. Nanti luka, nah lihat sekarang apa yang terjadi. Tapi orang tua yang baik tidak berhenti di situ. Orang tua yang baik akan berkata, nah, makanya mulai dari sekarang, apapun yang papa mama katakan, dengar. Kalau papa mama bilang jangan, ya jangan. Kalau papa mama bilang boleh, berarti boleh. Itulah insaf. Satu kali Tuhan berjalan dengan Israel dan Tuhan bilang ke kanan, tetapi mereka memilih ke kiri. Dan hasil dari pilihan mereka ke kiri, mereka mengalami malapetaka. Dan ketika mereka mengalami malapetaka, mereka berseru, papa, mama, Tuhan tolong. Dan sebagai Tuhan yang baik, dia menolong mereka. Sama seperti saya menolong anak saya tadi, dalam cerita tadi. Tapi sembari dia menolong, dia memulihkan mereka, dia menyelamatkan mereka, dia mengingatkan mereka satu hal dan berkata, nah, Bapak kan udah bilang apa? Jangan bikin itu. Buktinya, akhirnya kamu menderita. Makanya mulai dari sekarang, inilah insaf. Apapun yang Bapak sorgawimu katakan, lakukan. Kalau dia larang, jangan kamu lakukan. Itulah insaf. Insaf bukan berarti Anda dan saya tidak pernah salah. Mungkin Anda ada dalam kesalahan hari ini. Insaf bukan berarti Anda dan saya tidak pernah jatuh. Anda mungkin ada pada posisi terendah dalam hidup Anda hari ini. Insaf adalah kalau kita tahu kita sudah buat kesalahan karena melanggar apa yang diperintahkan, karena tidak mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Berserulah minta tolong, Dia pasti akan menolong Anda dan saya. Tapi ketika Dia menolong, tolong ingat satu hal. Mulai dari sekarang, apapun yang Tuhan katakan, dengar. Kalau Dia larang, jangan lakukan. Kalau Dia perintahkan boleh, lakukanlah.
Dosa kita terbesar adalah seringkali kita melakukan apa yang Tuhan larang dan kita tidak melakukan apa yang diperintahkan. Hari ini adalah hari di mana bukan hanya dunia berubah, tapi seharusnya hidup rohani kita juga harus berubah. Hari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh jalan dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita mengandalkan Dia atau tidak? Saya ingatkan Anda sekali lagi, mulai dari mengucap syukur. Sebab dari mengucap syukur, Anda akan bisa percaya. Dan kalau Anda percaya, Anda bisa berubah, Anda bisa bertobat. Ungratefulness brings to you unbelief, and unbelief will brings you unrepentant. Orang yang tidak mengucap syukur akan menjadi tidak percaya. Orang yang tidak percaya akan tidak mau bertobat. Semulanya dimulai dari mana? Mengucap syukur. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami tahu sama seperti Israel adalah bangsa yang terpilih, kami pun adalah orang-orang pilihan-Mu. Tapi bukan berarti menjadi orang pilihan Tuhan kami bebas dari segala salah, kami bebas dari segala hal yang tidak menyenangkan. Tapi justru di masa-masa padang gurun hari ini kalau bisa disebut, biarlah hari ini justru kami tidak jatuh pada dosa Israel, dosa Mesir yang dilakukan oleh orang Israel 40 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu selama 40 tahun di padang gurun. Kami berdoa ya Tuhan, kami tidak seperti orang Mesir, seperti orang Israel zaman Musa. Kami menjadi tidak tahu mengucap syukur. Kami menjadi orang yang tidak mau percaya sekalipun kami sudah pernah melihat mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat. Seringkali hukuman demi hukuman, hukuman demi hukuman tidak membuat kami makin rendah hati, tapi justru semakin mengeraskan hati. Mujizat seringkali tidak membuat kami lebih rendah hati, mujizat membuat kami jadi lebih sombong rohani. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau repented, kami mau insaf, kami mau berbalik kepadamu. Bila tiga karakteristik ini, tiga dosa ini tidak terjadi dalam hidup kami, kalaupun hari ini sementara kami alami, biarlah kami mengevaluasi diri, kami diingatkan, kami dirobahkan. Dan biarlah lewat hidup yang dikuduskan, dimuliakan, dirobahkan oleh Tuhan, kami dapat mempermuliakan Engkau sebagai orang-orang pilihan-Nya Tuhan. Menjadi terang dimanapun kami berada. Menjadi garam bagi mereka yang sudah kehilangan keasinan mereka, sudah menjadi tawar dengan kehidupan. Menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Menjadi kekuatan bagi mereka yang lemah. Menjadi penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata. Sama seperti nama gereja ini benar-benar menjadi berkat bagi semua bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Bawa kami, ingatkan kami, supaya kami tidak jatuh pada roh Mesir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa buat seluruh staf pengembalaan yang ada, kepemimpinan yang ada, staf dalam gereja ini yang ada, Engkau berkati seluruh sidang jemaat, lepaskan berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Beri hikmat di masa-masa tersulit dalam hidup ini. Beri kekuatan di masa-masa paling lemah dalam hidup mereka. Dan biarlah hari-hari ini bukan hari-hari menjadi kami makin lemah, tapi justru makin kuat di dalam Engkau. Makin percaya dengan Tuhan. Kami tidak mau binasa di padang gurun. Kami tidak mau binasa di masa-masa ini. Tidak mau. Kami mau melewati semua ini. Dan menemukan negeri perjanjian kami dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera buat jemaat B3 dan Bapak Ibu Saudara semua. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ibadah online kita sudah selesai. Suatu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Dimulai dari hal-hal kecil, setiap kita bisa menerima mujizat besar. Sungguh luar biasa. Ada sebuah statement, small is big. Mari, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita mulai lakukan budaya mengucap syukur. Mengucap syukur atas mujizat-mujizat yang sudah diberikan di dalam hidup kita. Mengucap syukur atas didikan dan tegurannya
karena Dia Bapa surgawi yang baik, yang menolong kita terus berada pada jalur yang benar, sehingga senantiasa kita dapat memuliakan nama-Nya. Haleluya. Mari saya undang kita berdiri, kita akan berdoa di akhir ibadah online ini. Bapa, sungguh kami bersyukur, kami sudah memuji, menyembah, dan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami ya Tuhan memiliki hati yang senantiasa mengucap syukur, sehingga kami memiliki hati yang terus percaya kepadamu, dan kami boleh mengalami pertobatan dari waktu ke waktu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Doni Tatimu Tuhan, pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Engkau berkati keluarga dan pelayanannya. Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada ibadah hari ini Tuhan, dari tim multimedia, tim pemusik dan pemuji. Engkau memberkati umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan Tuhan. Berkat-Mu melimpah, usaha pekerjaannya yang Kau buat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersama dengan keluarga-Mu, mari mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa. Bapa memberkati engkau dan seisi keluarga-Mu, memberkati usaha pekerjaan-Mu, memberkati studimu, memberkati pelayanan dan kesehatan-Mu, memberkati kerohanian-Mu sehingga engkau dapat bertumbuh dan berbuah. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus, pertolongan dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, tiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.